Cerita akan diawali dengan seorang pria bernama Elias yang berada di suatu tempat yang merupakan tempat tinggal bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan akibat perang. Elias sendiri merupakan anggota paramiliter yang mengalami traumatik setelah perang. Setelah melakukan sedikit persiapan, kemudian Elias menuju sebuah bar untuk bertemu dengan teman namanya yang bernama Ian. Comment ça va, Elias? Di sini, Ian menawari Elias sebuah pekerjaan untuk bekerja dengan seseorang yang sangat kaya. Namun terlihat di sini Elias sangat tidak peduli, bahkan dia tidak tertarik untuk melakukan itu. Écoute-moi, Elias. Je veux juste t'aider. J'ai pensé à toi. Bisa dikatakan mungkin Elias sudah muak dengan semua ini. Kemudian Elias pun kembali ke rumahnya. Saat berada di rumah, dia memasang selotip di pintu kamarnya. Tapi sayangnya selotip itu terlepas. Elias masuk menggunakan pisaunya. C'est ça, hein? Ta tante. Hier soir encore, il était avec des gens. Attends, tu l'as entendu hier? Namun sayangnya, itu hanyalah dokter yang mengawasi tempat itu. Di sini Elias mengalami paranoid yang sangat berlebihan. Bahkan dia sangat berwaspada dengan siapapun. Dokter yang melihat itu sangat prihatin dengan kondisi Elias. Bahkan Elias tidak bisa hidup tenang. Karena itu, dokter akan memanggil ambulan dan kemudian membawa Elias menuju tempat perawatan yang lebih baik. Elias pun hanya terdiam, tapi dia tahu kalau itu bukan yang dia mau. Kemudian Elias pergi dari situ, sedangkan sang dokter berusaha untuk memanggil. Karena tidak ada tempat lagi dan dia butuh menafkahi dirinya, kemudian Elias menerima tawaran dari Ian untuk bekerja dengan seorang Arab yang sangat kaya bernama Jamal. Di sini dia masuk dan kemudian dia bertemu dengan Jamal. Saat dia berbicara dengan Jamal, kemudian Elias melihat seorang wanita yang sangat cantik yang bernama Aminah dan anaknya yang bernama Nur. Di sini Elias bertugas untuk menjaga dua orang ini. Ça m'étonnerait qu'un blédard parle anglais. نور بأدب. يلا حييه. Kemudian setelah perkenalan singkat itu dengan Aminah dan juga Nur, Elias diantar oleh para pengawal yang lainnya menuju ruangannya. Di sana dia membawa obat-obatan miliknya. Elias ternyata masih belum bisa tenang dengan kondisinya. Kemudian hari pertama pekerjaan pun dimulai. Elias ditugaskan untuk mengawasi Aminah yang sedang berenang, sedangkan Nur berkendara di sekitar mereka. Terlihat di sini Elias yang sangat paranoid mulai sangat risih dengan kondisi ini, dengan kondisi berisik yang diciptakan oleh Aminah dan juga Nur. Setelah itu Aminah memerintahkan Elias untuk mengambil paket yang akan datang. Di saat itulah Nur keluar dari rumah. Elias berusaha untuk mengejarnya, tapi kemudian Elias melihat dua orang yang menggunakan sepeda motor yang sedang mengawasi. Elias langsung berjongkok. Dia di sini tidak membawa sepucuk pistol pun. Jadi dia seakan-akan akan mengambil pistol yang membuat kedua orang itu langsung pergi dari tempat itu. Sedangkan Elias yang memang sangat ahli dalam permiliteran, dia mulai mengawasi ciri-ciri dari orang-orang itu. Setelah kejadian itu, Elias bertemu dengan kepala penjaga di rumah Jamal. Dia berkata kalau kondisi mereka sebenarnya tidak aman. Jadi Elias meminta izin untuk membawa sepucuk pistol sebagai syarat pengamanan. Akhirnya, kepala penjaga mengizinkan Elias untuk membawa pistol itu. Kemudian di malam harinya saat Elias sedang ingin bersantai, tidak sengaja dia bertemu dengan Nur yang sedang melihat bintang menggunakan teleskopnya. Kemudian Nur berkata tentang suatu reaksi bintang, tapi Elias menjelaskan kalau itu bintang yang salah. Di sini Nur bertanya, kenapa kau bisa hafal bintang-bintang itu? Elias menjawab kalau dia dulunya adalah merupakan pasukan militer, lebih tepatnya pasukan lintas udara. Jadi memahami reaksi bintang merupakan pelajaran dasar yang diajarkan oleh para militer. Kemudian Elias meninggalkan Nur begitu saja. Je
Moi, je pourrais jamais. Oh, tu dors. Di keesokan paginya, Jamal dengan adiknya Aminah mulai berdebat tentang segala hal. Karena kenapa? Karena di sini Aminah tidak diizinkan keluar oleh Jamal karena akan sangat berbahaya bagi Aminah. Kemudian Nur yang sudah mulai bosan di tempat itu mulai berkata kalau di sini mereka bukan hewan peliharaan yang harus selalu dikurung. Tapi Jamal mengatakan kepada Nur, ini perlu dilakukan agar mereka tetap aman. Nur terus membuat Jamal sehingga Jamal tidak bisa berkata apapun, kemudian meminta kepada Elias untuk membawa mereka berbelanja. Tapi sebelum itu Jamal meminta kepada Elias untuk membawa satu orang lagi sebagai supir. Tapi Elias menolak karena orang itu tidak memiliki SIM. Ditambah lagi, bila terjadi keadaan darurat, dia tidak yakin orang itu mampu. Jadi Elias sendiri yang akan mengawal Nur dan juga Aminah. Kemudian di sini Elias dan Aminah beserta Nur langsung pergi berbelanja. Setelah mereka berbelanja, ada seseorang membuntuti mereka, dua pemotor yang kemarin. Karena dia sangat curiga, Elias langsung memacu mobilnya dengan sangat cepat, yang membuat kedua orang itu berusaha untuk mengejar Elias. Namun di sini Elias berhasil lolos. Ils nous ont retrouvés. Setelah sampai di rumah, Elias ingin berbicara dengan Nur tentang apa yang terjadi, siapa mereka yang memburu kalian. Akhirnya Nur menceritakan kepada Elias kalau sebenarnya yang ingin menangkap mereka ialah ayah mereka sendiri. Di sini mereka kabur dari Dubai karena alasan tertentu mereka tidak ingin bersama ayahnya lagi. Di sini Nur menangis dan kemudian memeluk Elias. Kemudian Elias setelah mendengarkan masalah yang disampaikan oleh Nur, Elias langsung menemui Jamal dan di sini Elias mulai bertanya. Jamal awalnya tidak ingin berkata jujur, tapi kemudian Elias ingin menodongkan senapannya. Tapi kemudian Jamal ditembak oleh seseorang. Di sini Elias berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi. Di saat dia tahu di luar sudah ada beberapa pasukan yang menyergap rumah ini. Elias yang merupakan seorang mantan anggota militer mulai merencanakan sesuatu untuk menghabisi mereka satu demi satu. Setelah Elias berhasil mengeliminasi mereka semua, kemudian Elias mencari Aminah dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu Elias mencari di mana keberadaan Nur. Nur di sini berhasil ditangkap, tapi Elias dengan cepat langsung menyelamatkan Nur. Dan membawa mereka berdua pergi dari tempat itu. Tapi ternyata kondisi tidak aman. Di perjalanan, Elias dibuntuti oleh pasukan itu, sehingga dia harus masuk ke suatu tempat agar bisa mengeliminasi para pasukan itu. Awalnya pasukan itu kehilangan jejak Elias, tapi ternyata Elias muncul dari samping dan langsung menabrak mobil mereka, yang membuat mereka langsung tewas seketika dalam kecelakaan itu. Elias pun bergegas menuju terminal terdekat, meninggalkan mobil yang rusak itu dan membawa Aminah dan Nur pergi dari tempat itu. Kemudian setelah mereka semua turun dari bis, Elias langsung membawa ke sebuah pemukiman. Di sini awalnya Elias tampak tidak diterima, tapi dia berkata kalau dia mencari seorang pria bernama Nacho. Tapi kemudian muncul seorang wanita yang berkata kalau Nacho sudah mati. Jadi dia akan berbicara dengan dirinya. Walaupun tampak benci, di sini Elias langsung ditolong dan dibantu untuk mengobati lukanya. Sedangkan Aminah dan juga Nur mendapatkan perlindungan di tempat itu. T'es médecin? Tu me reconnais pas, hein? Di keesokan paginya, di sebuah TV, terdapat berita yang memberitakan Elias yang diburu oleh para polisi dan Interpol Perancis. Yang mana di sini Elias dituduh telah menghabisi semua pengawal dan juga Jamal saat berada di rumah itu. Di berita itu juga dijelaskan kalau Elias mengalami suatu penyakit yang mengakibatkan dia sangat paranoid. Jadi dia merupakan orang yang sangat berbahaya. Elias tidak percaya dengan semua itu. Untuk mengonfirmasi kebenarannya, jadi Elias menemui Yan yang berada di hanggarnya. Kemudian di sini Elias langsung menangkap.
C'est t'appeler toute la journée. Pourquoi t'as tué ces vigiles? Setelah ditangkap, Elias berusaha mengorek informasi dari Ian, tapi tentu saja Ian berusaha untuk mengelak dan mengatakan yang bekerja untuk Duarte untuk membantu dia mencuci uang. Kemudian itu Ian dan juga Elias menuju tempat Duarte. Di sana Duarte langsung ditangkap dan kemudian disekap oleh Elias. Di sini Duarte berusaha untuk diinterogasi dan mencari tahu dia bekerja untuk siapa. Tapi sayangnya mereka tidak mendapatkan apapun. Yang jelas mereka disuruh oleh orang-orang yang dipekerjakan oleh ayah Nur. Alors, c'est qui ce commando? Setelah dari tempat itu, Elias dan juga Ian menuju rumah Jamal. Di sana tampak sepi. Kemudian saat mereka masuk, rumah itu dalam kondisi baik-baik saja. Tidak ada bekas tembakan atau apapun. Seakan-akan semuanya sudah dirubah dan dikembalikan ke kondisi semula. Kemudian mereka menuju ruang CCTV untuk melihat rekaman yang terjadi di hari itu. Di sini Ian memperlihatkan di saat Elias mengeliminasi pasukan itu satu demi satu, dan termasuk para penjaga dan juga Jamal. Elias sangat terpukul. Dia telah menganggap dirinya tidak waras. Tapi kemudian Ian langsung mengotak-atik rekaman CCTV itu dan baru didapati ternyata itu semua hanyalah sebuah rekayasa. Karena sebenarnya mereka semua telah diganti oleh rekaman dari Eli. Regarde. Dan Elias difitnah sebagai pembunuh Jamal dan para penjaga itu. Kemudian Elias meminta kepada Ian untuk mengopi seluruh file itu. Kemudian dia langsung pergi menuju Aminah dan juga Nur. Saat mereka sampai di tempat persembunyian itu, Aminah dan Nur dijelaskan oleh Elias dan juga Ian. Tapi kemudian di sini Aminah meminta kepada Elias untuk membawa mereka ke Inggris. Tapi Ian berkata, semenjak Inggris keluar dari Uni Eropa, mereka tidak mudah lagi untuk masuk ke dalam Inggris. Dan mereka memiliki sistem pengamanan yang sangat ketat. Kemudian Aminah mengambil sebuah berkas yang dia bawa, yang terdapat data dari file kripto dan juga obligasi, termasuk rekening uang di dalamnya. Dengan uang-uang ini mereka bisa menyeberang ke Inggris. Tapi Ian tidak yakin mereka akan menyeberang dengan mudah. Cara yang paling mudah untuk menyeberang ke sana, namun memiliki resiko paling tinggi, ialah menjadi imigran. Aminah tidak peduli dengan caranya, asalkan mereka bisa keluar dari Prancis. Aminah akan membayar berapapun. Ian pun menyanggupi dan akan mengirim mereka semua menuju Inggris. Le noir. Non. Caméra de surveillance vous louperont pas avec la reconnaissance faciale. Disingkat cerita, akhirnya mereka di tengah perjalanan. Di sini Elias menyetir, tapi dia menyadari kalau dia membuntuti. Sedangkan Ian sedang sibuk bermain dengan HP. Kemudian Elias langsung melempar HP itu keluar dan berkata, bila kau terus bermain ponsel, maka mengungkap posisi kita. Il donne des infos sur notre position. Setelah itu mereka berhenti di sebuah rest area. Di sana mereka mengisi tenaga dan makan. Tapi Elias menyadari ada seseorang yang tampak mencurigakan. Kemudian dia mengikuti pria itu hingga akhirnya sampai di sebuah van yang membuntuti mereka dari tadi. Elias langsung masuk dan kemudian duduk. Awalnya orang-orang itu tidak mengakui kalau sedang membuntuti Elias. Namun sayangnya Elias tidak sebodoh itu. Dia langsung mengeliminasi mereka semua dan pergi dari tempat itu seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Di saat Elias kembali, Elias langsung membawa mereka semua pergi dari tempat itu. Kemudian mereka beristirahat di tepi pantai sambil menunggu malam tiba. Di sini Aminah mulai menceritakan apa yang terjadi kalau sebenarnya ayahnya dari Nur telah menjodohkan Nur dengan seorang pria berusia 50 tahun yang membuat gadis kecil ini sangat terpukul. Atas dasar itulah dia meminta bantuan kepada saudaranya agar bisa pergi dari tempat itu. Kemudian mereka dibawa ke Prancis. Il m'a demandé si j'étais prête à tout risquer, même nos vies.
Disingkat cerita, akhirnya mereka sampai di sebuah gudang kontainer. Di sini mereka akan bertemu dengan orang-orang yang akan membawa mereka pergi menuju Inggris. Setelah harga disepakati, akhirnya mereka masuk ke dalam kontainer itu. Di sini mereka pun akhirnya berangkat. Ok, je vais vous suivre à distance sur la... Or they will find you. Setelah lama berjalan, akhirnya kontainer itu berhenti. Tapi di saat pintu dibuka, Nur langsung berlari keluar dan orang-orang itu langsung memberondong mereka semua. Tapi untungnya Elias mampu selamat sedangkan Nur diculik oleh orang-orang itu. Kemudian di sini Elias terbangun setelah terkena berondongan tembakan itu, sedangkan Aminah tidak selamat. Dia berusaha keluar dari dalam kontainer itu. Namun sayangnya kontainer itu telah dikunci dan kemudian dibakar. Tapi untungnya di dalam terdapat forklift. Akhirnya Elias menggunakan forklift itu untuk mendobrak keluar. Dan akhirnya Elias pun selamat. Di sisi lain, Ian telah tertangkap oleh anggota pasukan itu. Kemudian diinterogasi karena ada salah satu korban di dalam kontainer itu yang selamat. Ian pun hanya tersenyum dan berkata, "Seandainya aku berada di posisi kalian, aku akan takut." Elias bukan orang sembarangan. Dia merupakan pasukan khusus yang sangat terlatih. Bahkan dia saat melawan Taliban di Afghanistan mampu menghabisi mereka semua dan menyelamatkan saudaranya. Elias bukanlah prajurit, tapi pejuang. Mereka semua sangat terkejut dengan informasi yang diberikan oleh Ian. Kemudian, orang-orang dari militer itu mulai menghubungi anggotanya yang berada di Dubai tentang kebenaran siapakah Elias. Karena lawan mereka merupakan seorang anggota khusus, jadi mereka akan mempersiapkan segala sesuatu untuk mempertahankan Nur di tangan mereka. Sedangkan Elias mulai merencanakan sesuatu untuk menyusup menuju Dubai. Akhirnya dia bertemu dengan orang-orang yang dia kenal dan mengakses senjata yang dia butuhkan. Setelah itu dia terbang menggunakan pesawat, lalu terjun dari pesawat itu untuk mendarat di sebuah gedung. Akhirnya Elias berhasil masuk dan mulai melumpuhkan satu demi satu CCTV di tempat itu agar membutakan keamanan di tempat itu. Setelah itu Elias mulai melumpuhkan satu demi satu penjaga di tempat itu. Setelah menyusuri tempat itu begitu lama, akhirnya Elias menemukan Nur berada di salah satu kamar. Kemudian Elias akan membawa Nur pergi dari tempat itu. Tapi sayangnya sistem keamanan dari gedung itu mulai berbunyi, tanda merah mulai dinyalakan, yang membuat orang-orang di gedung itu langsung berusaha untuk mengejar Elias dan juga Nur. Di sini Elias langsung mengeliminasi mereka satu demi satu, kemudian menyembunyikan Nur di suatu ruangan. Tapi sayangnya itu belum berakhir. Kemudian orang-orang itu datang lagi untuk membunuh Elias. Dan sekali lagi Elias mampu menghabisi mereka semua. Tapi kemudian di sini Elias hampir saja celaka di saat salah satu pasukan itu hampir saja mengalahkan Elias. Setelah selesai, Elias menuju kamar dari ayah Nur dan berusaha untuk membuka untuk menghabisi ayahnya. Namun sayangnya Nur mencegah hal itu bagaimanapun juga. Dan seberapa jahat ayahnya, dia merupakan orang tuanya dan dia tidak tega melihat Elias melakukan itu. Kemudian akhirnya mereka pergi dari tempat itu. Di saat mereka akan pergi, di sini Elias akan meloncat dari gedung itu menggunakan alat terbang yang digunakan. Namun sayangnya Nur tampak ketakutan, dia takut dengan ketinggian. Tapi Elias berusaha untuk meyakinkan Nur. Akhirnya Nur pun percaya dengan Elias dan mereka pun terbang di atas kota itu. Disingkat cerita, Elias dan Nur sampai di Maroko, di tempat bibi Elias tinggal. Di sana, Elias akan dititipkan di bibinya dan mereka akan tinggal dan bersekolah di tempat itu. Nur akan mendapatkan identitas baru dan kehidupan baru. Walaupun bukan kehidupan yang mewah seperti dulu, tapi dia akan hidup lebih normal daripada sebelumnya. Kemudian di keesokan harinya, Elias mengantar Nur menuju suatu sekolah yang akan menjadi tempat Nur untuk belajar. Tapi awalnya Nur masih tetap ragu. Tapi di sini Elias mengatakan bahwa inilah jalan hidupmu, maka dari itu sambutlah. Kemudian Nur berjalan menuju sekolah itu. Kemudian tak selang lama datang seorang pria menggunakan motor dan memberikan sebuah tas kepada Elias. Ternyata Elias masih belum selesai. Dia masih memburu anggota paramiliter itu yang telah menghabisi ia. Kemudian disingkat cerita, Elias mengeliminasi mereka satu demi satu. Dan film pun berakhir. You ain't see me activated. You better hope that you never